Part ke-40. Peovenia. Diminum dulu, Pak, tehnya. Ucapku pada Pak Wira yang sudah duduk di sofa. Ibu dan Lela juga duduk di sofa dekat dengan Pak Wira. Entah mengapa Lela terlihat cengengesan dari tadi. Aku memilih untuk duduk di sofa yang berhadapan dengan Pak Wira. Sedangkan Mas Arman masih berdiri melihatku dengan penuh pertanyaan. Iya, terima kasih. Pak Wira mengambil gelas yang kuseduh tadi, kemudian meminumnya sedikit. Aku masih diam, menunggu penjelasan Pak Wira kenapa tiba-tiba datang. Apalagi aku tidak pernah memberitahukan alamat rumahku. Apa dia melihatnya di biodata yang aku berikan saat pencetakan buku? Mungkin dia tahu melalui biodataku. Maaf, saya bertamunya mendadak, ucap Pak Wira setelah beberapa menit aku suasana hening. Tidak apa-apa, Pak. Kami juga nggak sibuk, jawabku sambil tersenyum. Kemudian melihat ke arah Mas Arman yang masih setia berdiri. Aku takut jika Mas Arman marah dan memukul Pak Wira. Apalagi kejadian kemarin itu belum sepenuhnya aku jelaskan. Itu di luar ada kado buat Dava. Saya nggak bisa bawa sendiri tadi. Jadi saya taruh di luar saja, ujar Pak Wira lagi yang membuatku heran. Aku beranjak bangun dari kursi, kemudian berjalan ke arah pintu. Melihat satu kotak kado yang cukup besar, entah apa isinya. Aku kembali lagi melihat ke arah Pak Wira. Kemudian melihat ke arah Mas Arman yang sikapnya dingin dari tadi. Aku jadi salah tingkah. Tapi kenapa sekarang? Acaranya kan lusa. Tanyaku meminta penjelasan pada Pak Wira. Aku kembali duduk di tempat semula. Iya, karena lusa saya ada meeting di luar kota, jadi tidak bisa ke sini. Jadi saya putuskan untuk datang sekarang, jawab Pak Wira. Aku hanya bisa menganggukkan kepala mengerti. Kok belinya buat Dava aja sih, Pak? Padahal di rumah ini ada 2 orang bayi, sahut ibu dengan lemah lembut. Sejak kapan ibu bisa berbicara lembut seperti itu? Seumur hidup baru kali ini aku melihat ibu bersikap demikian. Iya, saya nggak tahu, Tante. Jadi saya belinya cuma buat Dava, jawab Pak Wira merasa tidak enak. Harusnya kan beli 2, Pak, lirih ibu lagi dengan nada kecewa. Mas, duduklah, ucapku pada Mas Arman. Kemudian dia duduk di dekatku. Pandangannya masih menuju ke arah Pak Wira. Terima kasih sebelumnya, Pak. Sudah menyempatkan diri untuk ke sini. Maaf kami menjamu seadanya, ucap Mas Arman akhirnya. Sama-sama, Arman. Saya senang jika Dava senang, jawab Pak Wira yang membuatku tertegun. Dari mana dia tahu nama Mas Arman? Dia juga memanggil Mas Arman dengan sebutan nama saja, tanpa embel-embel Mas atau Pak. Terima kasih sekali lagi. Tapi saya harap lain kali kamu nggak usah repot-repot untuk memberikan anak saya hadiah. Lagian saya bisa membelinya sendiri, ujar Mas Arman tegas. Itu membuat aku dan juga Pak Wira jadi salah tingkah. Aku jadi tidak enak dengan Pak Wira, sedangkan Pak Wira mungkin merasa kurang suka juga dengan sikap Mas Arman barusan. Padahal dia kesini juga bukan salahnya. Aku yang mengundangnya untuk datang ke acara ulang tahun Dava. Jadi ini sebenarnya tidak sepenuhnya salah Pak Wira. Padahal waktu itu aku hanya mengundangnya untuk sekedar berbasa-basi. Maaf kalau kedatangan saya ke sini mengganggu. Kalau begitu saya permisi dulu ya, pamit Pak Wira kemudian. Mas Arman hanya mengangguk, sedangkan ibu dan Lela seperti tidak rela jika Pak Wira pulang. Jangan bilang kalau Lela menyukai Pak Wira. Astagfirullah. Makasih banyak sebelumnya, Pak. Maaf jika keadaannya kurang mengenakan, ucapku ketika mengantar Pak Wira ke teras rumah. Tidak apa-apa, saya mengerti kok, jawab Pak Wira. Aku merasa tidak enak karena Mas Arman seakan mengusir Pak Wira dari rumah ini. Padahal dia datang hanya ingin memberikan Dava kado.
Setelah kepulangan Pak Wira, Lela dan Ibu segera ke teras untuk melihat kado yang diberikan oleh Pak Wira. Aku juga penasaran dengan isi kado itu. Aku mengambil gunting, lalu membuka bungkus kado, lalu memotong tali yang mengikat kotak. Sedangkan Mas Arman berdiri di ambang pintu sambil melipat tangan di depan dada. Kubuka satu persatu kertas kado, dan akhirnya aku mengangkat kotak besar itu ke atas. Terlihat sebuah sepeda dorong berwarna merah. Aku berdecak kagum karena sepedanya sangat bagus. Begitu juga dengan Lela dan Ibu yang suka dengan kado pemberian Pak Wira. Bagus banget sepedanya, Diki pasti suka. Celutuk Lela senang. Ya, nanti sore siap mandi kamu ajak Diki jalan-jalan. Dia naik di sini, kamu dorong dari belakang. Sahut Ibu lagi. Tapi ini sepeda Dava. Sanggahku cepat. Ibu dan Lela terlihat mencepikan mulutnya ke arahku. Kesal mungkin. Bang, belikan Diki sepeda seperti ini. Kasihan dia. Rengek Lela pada Mas Arman. Aku tidak ingin lagi mendengar drama mereka. Maka segera aku bawa sepeda pemberian Pak Wira ke dalam rumah. Dava pasti senang jika aku mengajaknya berkeliling dengan sepeda ini. Aku nggak ada uang, Lela. Jawab Mas Arman ketus. Minta sama istrimu aja, kan tabungannya banyak. Ibu memberikan saran yang untuk Mas Arman. Setelah masuk ke dalam kamar, aku tidak tahu lagi apa yang mereka bicarakan dari luar. Sorenya ketika aku sudah bersiap-siap untuk jalan-jalan dengan Dava, tiba-tiba sepeda yang diberikan oleh Pak Wira tadi sudah tidak ada. Aku yakin jika Lela lah yang mengambil. Buktinya dia dan Ibu tidak ada di rumah sekarang. Mana mobil mainan Dava belum diantar oleh Abi dan Umi. Aku memutuskan untuk pergi jalan kaki, jalan-jalan sore dengan Dava. Tujuanku ke warung Empok Atik, sekalian mau duduk ngobrol dengan beberapa ibu-ibu di sini. Itu Nea datang. Ucap Empok Atik saat aku dan Dava hampir sampai ke warung. Di sana terlihat Lela dan Ibu, ternyata mereka di sini. Dan benar saja, sepeda pemberian Pak Wira terlihat dinaiki oleh Diki. Padahal Dava belum pernah naik, dia dengan seenaknya memakainya. Assalamualaikum semuanya. Ucapku begitu sampai ke sana. Waalaikumsalam. Jawab Empok Atik dan ibu-ibu di sana kompak. Wajah mereka semua terlihat ramah, kecuali Ibu dan Lela. Wajah mereka tampak tidak suka jika aku sampai di sana. Aku memilih duduk di kursi panjang yang ada di depan warung Empok Atik. Yuk, Bu, kita pulang saja. Ajak Lela pada Ibu yang masih duduk. Lah, kenapa buru-buru? Aku juga baru sampai. Tanyaku pada Ibu yang hampir saja bangun dari duduknya. Ya, Nea juga baru datang. Kamu sih, Nei, telat datangnya. Tadi kami sedang seru-serunya dengar cerita Lela tentang calon suaminya yang baru. Celutuk Bu Nena Ibu RT. Oh iya? Aku kok nggak tahu? Ucauku. Iya, masak sih kamu nggak tahu? Padahal kan tadi calon suaminya Lela ke rumah kamu. Buat antar sepeda baru buat Diki. Sahut Empok Atik. Aku melihat ke arah Lela dan Ibu secara bergantian. Wajah Lela yang tadinya bahagia, sekarang jadi pucat. Sedangkan Ibu, dia menggerak-gerakkan badannya. Mungkin dia salah tingkah. Takut aku membocorkan semua. Pasti calon suami Lela itu orang kaya. Lihat aja tuh sepeda, mahal pasti. Beruntung banget kamu bisa lepas dari Herman terus ketemu sama orang kaya. Sahut Bu Retno yang rumahnya persis di samping rumahku. Dipastinya melihat tadi pas Pak Wira datang. Apalagi tadi Pak Wira datang dengan mobil. Bisa-bisanya Lela berbohong pada semuanya. Apa untungnya sih? Padahal itu kan sepedanya Dava. Buat apa coba dia mengaku pada semua orang jika itu sepeda Diki? Tapi ibu-ibu itu bukan sepeda Diki. Itu sepeda Dava. Ucapku yang membuat Lela dan Ibu melotot ke arahku. Masak sih?
Tanya Bu Retno. Ya, jadi yang datang tadi itu. Diam kamu. Jangan menyebar fitnah. Aku tahu kamu iri kan karena Diki punya sepeda bagus dan mahal, sedangkan Dava tidak punya. Hardik Lela cepat. Dia bahkan tidak memberikan aku kesempatan bicara. Yang benar gimana sih? Tanya Bu Nenai bingung. Yang benar ya cerita anak saya, Lela. Bukan cerita wanita yang bergelar istri dan menantu durhaka ini. Bentak ibu menunjuk ke arahku. Kok aku sih? Itu kan memang sepedanya Dava. Jawabku kesal. Aku tidak habis pikir dengan sikap mereka berdua. Iyalah siapa lagi? Asal ibu-ibu semua tahu ya. Selama saya dan Lela menginap di rumah anak saya, Arman, wanita ini selalu menyembunyikan makanannya di dalam kamar. Ucap ibu berapi-api. Astagfirullah. Lirih ibu-ibu di sana. Sekarang semua mata melihat ke arahku. Benar itu, mana ya? Tanya Bu Nenai memastikan. Aku harus bisa mengontrol diri agar namaku di sini tidak tercoreng. Benar, Bu. Tapi itu semua saya lakukan karena saya punya alasan. Saya tidak suka ibu dan Lela menginap di rumah kami. Karena ibu dan Lela tidak pernah salat, dan yang kedua ibu dan Lela selalu memfitnah saya di depan Mas Arman. Ibu selalu menyuruh agar Mas Arman menceraikan saya. Jelasku pada semuanya. Astagfirullah. Astagfirullah. Gak nyangka ya Bu Cubed gitu. Lirih beberapa ibu-ibu. Iya, gue sih punya mertua kayak gitu mending dibuang ke laut aja. Sahut yang lainnya lagi. Membuat ibu dan Lela bias dan salah tingkah. Beberapa cibiran terdengar dari mereka. Siap-siap saja, Bu. Mulai besok ibu dan Lela tidak akan tinggal di rumahku lagi. Ketika istri berhenti peduli,